Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Rizky Kurniawan Kasri, Wakil Bupati Bengkulu Kota. Kali ini kami hadir bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah ada Ibu Kadis, ada Bapak dan Ibu Kabid juga. Di dinas ini ada 4 bidang, ada bidang sarana dan prasarana, ada bidang pemuda, ada bidang olahraga, dan ada bidang pariwisata. Sebagaimana yang warga sudah ketahui bersama bahwa salah satu dari 5 agenda prioritas kepala daerah tahun 2021 hingga 2024 adalah percepatan pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, insya Allah pada siang hari ini kita akan mendalami program-program itu, kami sosialisasikan kepada warga. Mudah-mudahan warga Kabupaten Bengkulu Kota lebih memahami arah kebijakan pemerintah hingga tahun 2024, sehingga kita bisa mengambil peran dan peluang sehingga program-program ini bisa berdampak maksimal. Baik, kita mulai dengan Ibu Kadis. Ibu Kadis, mohon berikan penjelasan kepada warga kita apa saja garis-garis besar program unggulan kita di Dinas Pariwisata untuk tahun 2022. Silakan Ibu. Terima kasih. Sesuai dengan program unggulan pemerintah daerah kita, salah satunya adalah pariwisata, pemuda dan olahraga. Tentu dalam hal ini kita harus mengacu kepada visi dan misi pemerintah daerah kita. Dari 5 visi dan misi kepala daerah pada masa periode ini, kita berkaitan dengan misi kedua dan misi pertama. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita akan mengembangkan pariwisata, kami selalu menyampaikan itu 3A dan 1P. 3A itu pertama adalah accessibility. Akses, bagaimanapun bagusnya destinasi wisata, kalau akses ke situ tidak bagus, nah itu juga tidak akan dikunjungi oleh orang. Yang kedua adalah atraksi. Atraksi ini artinya adalah ada yang akan dilihat oleh wisatawan. Bagus jalan, tapi yang akan dilihat itu tidak ada, orang juga tidak akan datang. Maka program kita bagaimana atraksi itu ada. Atraksi itu bukan hanya penampilan pakai seni, tapi adalah alam juga termasuk atraksi. Keindahan alam, kuliner khas kita, ya. Kemudian sport tourism kita, kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan pemuda, kemudian kegiatan-kegiatan budaya lainnya, agro yang kita punya potensi untuk itu. Nah, itu adalah atraksi. Jadi program kita nanti kita mengacu ke situ. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 10/2009 itu tentang kepariwisataan itu yang harus kita kelola. Yang A, yang ketiga itu adalah amenity. Amenity itu adalah sarana-sarana pendukung. Artinya jalan sudah bagus, yang akan dilihat itu ada, ya. Tapi sarana pendukung wisatawan yang kebutuhan wisatawan di lokasi itu harus kita adakan. Maka program kita mengacu harus ke situ. Contoh, ketika waktu sholat datang di destinasi wisata, kita harus sediakan itu adalah tempat sholat, apakah masjid atau musola, ya. Kemudian juga toilet, ya, yang bersih, ya, harus kita sediakan. Ketika perut wisatawan lapar, makan harus disediakan di sana. Artinya rumah makan, kuliner. Nah, supaya wisatawan kita berlama-lama, industri pariwisata yang lain juga harus kita adakan. Jadi supaya lama tinggal itu yang kita programkan nanti harus ada tempat tinggal, apakah itu homestay, apakah itu hotel, apakah itu kotek-kotek atau apalah namanya. Jadi sehingga masyarakat kita datang ke tempat kita tidak hanya berfoto-foto, tapi juga dia tinggal di situ. Dengan lamanya wisatawan kita tinggal, berarti juga dia banyak meninggalkan uang di tempat kita. Nah, itu 3A. 1P itu artinya promosi. Lengkap yang 3 tadi. Kalau itu tidak dipromosikan, orang juga tidak akan tahu. Kalau orang tidak tahu, orang juga tidak akan datang. Maka promosi sangat penting. Nanti program promosi juga ada di bidang pariwisata seperti apa?
program promosi yang akan kita kerjakan pada masa periode Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita pada saat ini. Jadi program unggulan kita itu pariwisata yang didukung oleh bidang-bidang yang lain. Jadi kalau olahraganya, sport tourismnya, pemudanya bagaimana pemuda-pemuda kreatif untuk buat cenderamata segalanya. Jadi pariwisata ini harus dikeroyok oleh bidang lain. Dengan demikian, kalau itu sudah lengkap, maka tujuan pengelolaan pariwisata itu sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 2009 itu adalah menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Nah, sesuai lah itu dengan visi dan misi pemerintah daerah kita yang kedua. Mudah-mudahan dengan di bawah pimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita pada saat ini, program-program kita terutama pariwisata akan tercapai dalam rangka menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Terima kasih Bu Kadis. Nah, kami ingin mengulas sedikit apa yang beliau sampaikan. Dari sekian banyak program unggulan yang akan kita rencanakan dieksekusi pada tahun 2022 itu, kita sebenarnya punya target kesuksesan. Kita bekerja sampai tahun 2024. Kita berharap selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan itu kita bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari 700.000 orang setiap tahun pada tahun ini dan sebelum-sebelumnya. Insya Allah kita akan tingkatkan menjadi 2 juta kunjungan pada tahun 2024. Kemudian yang kedua, kita akan meningkatkan jumlah lama tinggal daripada wisatawan yang berkunjung. Kalau sekarang mayoritas dari wisatawan yang datang ke Kabupaten 50 kota, mereka hanya singgah saja 4 sampai dengan 6 jam. Nah, tentu uang yang mereka belanjakan di daerah kita itu tidak akan sebanyak apabila dibandingkan mereka tinggal 1 malam atau 2 malam di daerah kita. Nah, inilah yang akan kita kerjakan hingga tahun 2024 nanti. Nah, untuk mendetailkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, kita minta kepada Bapak dan Ibu Kabid untuk mendetailkan program-program yang ada pada bidang mereka dalam rangka untuk mendorong percepatan pariwisata kita. Kita mulai dengan Bapak Kabid. Sapras, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Baru. Di tahun 2022 kita rencanakan untuk pembangunan fisik kita buat ada 2 perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan pengembangan kawasan Puncak Pela, Bukit Pela dan Ngalau Seribu di Nagari Harau. Kalau bisa nanti kita buat perencanaan jenjang 1000 atau kalau bisa nanti jembatan kaca di sana supaya menjadi tujuan juga dari wisatawan. Yang kedua adalah perencanaan untuk Bukit Posok Limai. Kita buatkan jenjang 1000 dan bagaimana indahnya nanti kita serahkan kepada perencananya. Hasil kunjungan Ketua Dewi Sinu atau Presiden Desa Wisata Nusantara kemarin mengatakan bahwa Bukit Posok ini premiumnya lagi gitu. Sentuhan sedikit saja akan mendatangkan wisatawan. Selanjutnya untuk pembangunan fisik yang lainnya untuk mendukung yang dikatakan Bu Kadis tadi, perlu WC, perlu toilet, perlu musala dan perlu kios. Kalau nagari yang sudah siap menghibahkan tanahnya untuk kepemilikan daerah, kita akan bangun destinasi wisata tersebut. Itu berapa titik itu yang kita rencanakan Pak? Kalau kita bisa rencanakan 10 minimal Pak. 10 titik ya. Ya. 10 titik atau kawasan baru yang akan kita kembangkan. Oke, terima kasih Pak Kabid. Kita lanjutkan dengan Pak Kabid Pemuda. Apa pula program beliau tahun 2022? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu warga Kabupaten Kota. Ya, jadi pada kesempatan ini kami dari Bidang Pemuda merupakan salah satu bagian dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Kota mempunyai andil dan peran menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kota. Beberapa program yang kita unggulkan di dalam hal ini di bidang pemuda sebagai program penunjang urusan pemerintah Kabupaten Kota itu yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Jadi ada beberapa kegiatan yaitunya pelaksanaan seleksi pemuda pelopor. Beberapa bidang yang kita lakukan di dalam seleksi
Itu ada bidang pendidikan, bidang pangan, seni budaya dan agama. Kemudian ada program pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. Karena di sini para pemuda itu dilatih bagaimana bisa menjadi pemuda yang kreatif, kemudian mempunyai daya saing di tengah-tengah masyarakat. Jadi kegiatan yang kita lakukan yaitu ada pelatihan pembuatan back cover, kemudian membuat pakaian untuk siswa, anak SD dan SMP. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan penguatan bagi pemuda maupun di dalam organisasi kepemudaan itu sendiri. Barangkali itu sedikit Pak gambaran dari bidang pemuda sebagai bagian daripada pembangunan di 5 kota yang nanti di bawah pimpinan Bapak Saparudin dan Bapak Rizky Kurniawan. Terima kasih Pak. Ini saya tertarik ini dengan program pengembangan kewirausahaan. Sebenarnya semua yang kita lakukan saat ini adalah dalam rangka bagaimana kita meramaikan Kabupaten 50 Kota, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari 700.000 menjadi 2 juta orang setiap tahun. Ini adalah kerja-kerja bagaimana kita menciptakan pasar yang besar di Kabupaten 50 Kota. Maka pada saat itu terjadi, pengusaha-pengusaha muda ini akan menjadi penting, akan menjadi sangat diuntungkan. Mereka yang bergerak pada sektor UMKM dan IKM, insya Allah produksinya itu akan terserap oleh pasar yang kita kerjakan hari ini, yang kita usahakan terbentuk hari ini. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kabar baik bagi warga kita, khususnya pemuda. Kemudian kita lanjutkan kepada Ibu Kabid Pariwisata dulu. Bidang pariwisata itu ada kegiatan 3, yaitu mengenai destinasi. Bagaimana pemeliharaan dan peningkatan daya tarik wisata di Lembah Harau, itu mengenai kebersihan, pengelolaan kebersihannya, dan rencana membuat master plan Geopark Harau. Kemudian kegiatan untuk pemasaran itu adalah promosi mengenai destinasi wisata. Seperti kami rencanakan akan melakukan tim kreatif nanti dengan dengan media sosial Espakora, itu akan mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten 50 Kota, termasuk potensi wisata, kuliner yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kemudian kegiatan mengenai peningkatan SDM, itu mengenai pelatihan bagaimana meningkatkan pengelolaan wisata, termasuk kelompok sadar wisata dan pemandu wisata, kegiatan festival kuliner. Kemudian untuk kegiatan mengenai promosi ini juga akan dilaksanakan nanti Pak Kajang, itu budaya ada di Kecamatan Pangkalan. Ada Tour de Singkarak untuk tahun 2022. Kemudian untuk pemilihan UDA UNI pada tahun 2022. Kemudian melaksanakan para layang, dilaksanakan nanti di TAI. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit tentang rencana kunjungan ke beberapa negari dalam rangka menetapkan 10 destinasi yang akan kita kembangkan tahun 2022. Untuk rencana penetapan lokasi potensi pariwisata yang akan dikembangkan pada tahun 2022, yang pertama itu adalah Nagari Koto Tinggi. Mungkin Nagari Koto Tinggi ini Kecamatan Gunung Ome. Kemudian Nagari Sarilama, itu Kecamatan Harau, itu Salasa Tangguh. Kemudian Gurun, Embung. Kemudian Taram, ini kawasan Kapalubanda. Andaleh, itu Bukit Kociak dengan Bukit Kodang. Sikabu-Kabu, itu Kayu Pole, Bumi Sikabu. Kemudian Setujuh Batu, Kecamatan Setujuh Limonagari, itu Embung Baboy. Kemudian Mae, itu Kecamatan Bukit Barisan, mengenai objek wisatanya Bukit Posu dan Bukit Bauso. Kemudian Talang Mau, Kecamatan Muka, yaitu Batu Mandi. Sarasa Ngalau Harimau, Goa Anak Kayu, Ngalau Sina, Sarasa Batu Sembayang, Sarasa Sarut,
Itu dalam satu kawasan itu yang 7 tadi yang destinasi wisata itu, satu lagi itu air terjun Tujuh Tingkeng. Kemudian di Galugua rencana itu Kecamatan Kapur 9 adalah air terjun pemandian tinggi, Goa Lampui Kolam. Kemudian Halaban itu Kecamatan Barisan Golaban, yaitu air babar. Dan Harau itu Nagari Harau, Tarasa Murai, Bukit Pela, Ngalau Seribu, Ngalau Badak. Nah, itu adalah dalam satu kawasan. Kemudian air Malanca sama Sarasam Batu Karang. Kemudian Tanjung Bungo itu Boncah Gadang, Kecamatan Suliki. Kemudian Kecamatan Harau itu Lubuk Batingko. Untuk menetapkan destinasi wisata yang akan dikembangkan ini, yaitu kita akan membuat kepada wali nagari yang menyatakan, yaitu kalau dia bersedia mendukung destinasi pembangunan destinasi wisata ini dengan syarat: 1. Pembebasan akses jalan menuju lokasi destinasi wisata. Kemudian nomor 2, menyerahkan pengelolaan wisata ke pemerintah nagari. Yang ketiga, pembebasan lahan 1 hektar untuk membuat fasilitas umum seperti musola, toilet, kios, dan parkir. Kemudian nagari bersedia menganggarkan dana desa sebesar 200 juta rupiah untuk pembangunan pariwisata di lokasinya, di nagarinya masing-masing. Demikian, Pak. Terima kasih Bu. Nah, ini poin penting yang ingin saya tekankan kepada warga, bahwa pada tahun 2022 kita berencana untuk membangun 10 destinasi untuk menyangga Harau sebagai destinasi utama kita. Nah, tadi beliau sudah sampaikan ada 14 nagari yang sudah dijadwalkan untuk dikunjungi dalam waktu dekat untuk membuat komunikasi-komunikasi dan menyampaikan beberapa persyaratan yang kita buat dari pemerintah kabupaten. Nah, ingin saya tekankan sekali lagi bahwa menetapkan beberapa persyaratan ini artinya kita ingin melihat di antara banyak negari yang ada di Kabupaten Maluku Kota, siapa yang betul-betul mau bekerja memulai lebih awal, itulah yang akan kita dorong pembangunan prioritasnya. Jadi ada 4 syarat destinasi prioritas yang akan kita bangun tahun 2022. Yang pertama adalah pemerintah nagari memfasilitasi pembebasan lahan menuju destinasi. Ini mutlak harus dilakukan. Yang kedua, destinasi itu harus menjadi aset pemerintah nagari atau pemerintah kabupaten. Tidak dibolehkan destinasi itu sebagai aset suku, kaum, apalagi pribadi. Kemudian yang ketiga, pemerintah nagari memfasilitasi hibah lahan 1 hektar di sekitar kawasan untuk pemerintah kabupaten. Untuk apa gunanya? Di lokasi itulah nanti Pemkab akan membangun lahan parkir atau fasilitas umum yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah pemerintah nagari berkomitmen untuk alokasikan 200 juta dana desa setiap tahun untuk pembangunan kawasan. Nah, nagari-nagari yang bersedia untuk memenuhi komitmen atau persyaratan ini, insya Allah pada tahun 2022 akan kita bangun destinasi itu. Apa saja yang akan kita bangun? Yaitu infrastruktur dasarnya, jalan menuju destinasi, musola, toilet, kemudian lahan parkir, kemudian tempat berbelanja atau kios-kios. Nah, ini adalah informasi penting saya pikir yang harus diketahui oleh pemerintah nagari bersama dengan warga kita. Oke, terakhir dari bidang olahraga, kita ingin juga tahu apa saja kira-kira program yang sudah dirancang oleh bidang olahraga untuk mendorong percepatan pembangunan pariwisata tahun 2022. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wakil Bupati telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengekspos kegiatan bidang olahraga dalam rangka menunjang pariwisata di Kabupaten Maluku Kota tahun 2022. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh bidang olahraga untuk menunjang kegiatan
menunjang kegiatan berwisata di Kabupaten Kota ini. Pertama, kegiatan yang ada dilaksanakan untuk 2022 oleh Kabupaten Kota, kita ada satu ajang besar yaitu Porprov, dan ini bisa kita lakukan melalui dengan promosi kita mengikuti olahraga Porprov, tapi dengan langsung promosi. Maksudnya begini Pak Wakil Bupati, kalau Bapak Bupati dan Wakil Bupati berkenan nanti, saya menginginkan nanti promosinya seperti nanti apa, yaitu melalui namanya atributnya. Kita dari kontingen 50 kota tampil, ini atributnya, ini ada satu objek wisata yang kita tampilkan di bajunya kemana. Kalau ini berkenan nanti kita tampilkan gambar bajunya. Apa daerah mana umpamanya yang memungkinkan, daerah Lembah Harau atau Pulau Honda umpamanya. Nah, kita tampilkan itu. Nah, ini banyak cabang olahraga, ini ada 37 yang akan diikuti. Kemungkinan ada 35 atau 33 lah yang akan diikuti oleh Kabupaten Kota. Dari sekian banyak yang tampil, sekian banyak atletnya, sekian banyak pelatihnya, sekian banyak kontingen yang kita kirim nanti, kita kan diberi dia atribut. Atribut itu akan ditampilkan daerah satu daerah wisata. Itu satu. Yang kedua, pada tahun 2022 nanti kita akan melaksanakan event olahraga yang mendukung pariwisata di tempat pariwisata atau yang berdekatan. Contohnya, pertama panjat tebing. Di kabupaten kita, di daerah kita terlalu banyak tempat untuk dilaksanakan panjat tebing ini. Di Harau ada, di Luha ini ada tempatnya. Yang kedua, pacu dayung di Taram ada tempatnya. Kita punya prasarananya ada di tempat kita, tidak susah mencarinya. Arung jeram di Lare, di Kecamatan Lare, Palu. Bisa itu dijadikan. Sehingga nanti kita buat kegiatan sekian hari umpamanya, sehingga peserta dia pasti menginap di kabupaten kita ini, di tempat kita ini. Itulah kegiatan di bidang olahraga yang akan mendukung pariwisata di kabupaten kita pada tahun 2022. Nah, yang Porprov ini pertama kali kita usahakan seperti ini Pak, promosi dia sekaligus, dan dia mengikuti cabang olahraga tetapi sekaligus promosi pada untuk daerah-daerah lain. Itu yang akan kita laksanakan rencana Pak. Jadi demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Jadi dari apa yang beliau sampaikan tadi, kita mengambil kesimpulan bahwa akan kita perbanyak kegiatan event-event olahraga dalam rangka mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan untuk hadir ke 50 kota. Itu intinya. Dan insya Allah kita coba akan menyusun nanti Bapak dan Ibu warga event-event pariwisata kita, termasuk event-event olahraga kita itu akan kita buatkan kalender tahunannya yang orang-orang sudah bisa melihat bahwa sepanjang tahun 2022 mulai dari bulan Januari hingga Desember ada kegiatan-kegiatan event-event olahraga dan pariwisata di mana itu bisa menjadi bahan pembuatan paket wisata oleh pelaku-pelaku usaha travel agent yang ada di Indonesia. Nah, ini insya Allah kita kelola secara maksimal melalui promosi-promosi yang baik, insya Allah akan mendorong tingkat kunjungan datang ke 50 kota. Tapi tentu semua kegiatan ini akan terkait erat dengan kondisi pandemi di daerah kita. Maka dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada semua warga kami Kabupaten 50 kota agar kita betul-betul menjaga kesehatan dan mengikuti semua himbauan pemerintah terkait dengan upaya-upaya kita memerangi pandemi ini. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua event-event olahraga dan pariwisata bisa kita laksanakan di Kabupaten 50 Kota pada tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, penjabaran kita sudah cukup detail. Ada tambahannya sedikit sebagai informasi, saya juga sudah sampaikan kepada Kadis PU bahwa insya Allah jalan dari Uluwaya menuju Landai kemudian menuju Harau itu akan kita buka juga pada tahun 2022 untuk memperbaiki akses masuk menuju Harau. Nah, mudah-mudahan secara bertahap nanti kita bisa perlebar. Ini dalam rangka untuk menunjang potensi pariwisata Harau yang lebih baik.
Lalu kegiatan ini adalah kegiatan pertama yang kita dokumentasikan, kita sosialisasikan kepada warga. Yang kita harapkan adalah ada respon dari masyarakat. Apa yang kami sampaikan ini direspon, baik itu respon positif ataupun negatif, tidak ada persoalan. Kritik-kritik insya Allah kita terima sebagai kritikan yang konstruktif, yang membangun. Berikanlah kami ide, masukan, gagasan agar kami bekerja lebih baik di masa yang akan datang. Itu saja. Terakhir, kalau ada closing statement dari Ibu Kadis yang mau disampaikan kepada warga kita, silakan. Terima kasih Pak Wagub. Itulah program-program yang telah disampaikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Nah, tentu kita berharap dengan program-program yang akan kita laksanakan yang kita rencanakan 2022 terlaksana nanti hendaknya, sehingga tujuan daripada pengelolaan pariwisata itu tercapai, ya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatnya kunjungan ke tempat wisata. Mudah-mudahan program yang kita rencanakan tadi terlaksana dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintahan Pak Safarudin dan Pak Rizky. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak dan Ibu warga, tahun 2024 ketika indikator kerja kita berhasil dengan meningkatkan 2 juta orang kunjungan, kemudian orang tinggal lebih lama, Bapak Ibu bisa membayangkan pada saat itu mungkin berdiri hotel bintang 4 di kawasan Harau, mungkin homestay dan penginapan kita di semua destinasi itu bertambah, restoran-restoran kita bertambah, dan yang pasti Bapak Ibu yang saat ini berprofesi sebagai pelaku usaha UMKM dan IKM, yakinlah hasil-hasil produksi itu akan terjual, karena banyak sekali orang yang akan datang pada saat itu ke Kabupaten 50 Kota. Mimpi inilah yang harus menjadi visi bersama kita. Tidak lagi menjadi visi dari Bupati dan Wakil Bupati, tapi menjadi visi dan keinginan semua warga Kabupaten 50 Kota. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.